Ya, shalom Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan. Jumpa kembali dalam program pengajaran online malam hari ini. Masih dengan tema Natal. Kita akan bahas lebih dalam lagi tentang Natal, peristiwa Natal, kelahiran Yesus Kristus Tuhan bagi kita semua. Untuk itu mari kita berdoa. Lebih dulu saya ajak Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini kembali. Tuhan beri kesempatan untuk kami mendengar dan belajar firman-Mu secara khusus tentang kelahiran Yesus Kristus Tuhan di muka bumi buat kami semua umat-Mu Tuhan. Karenanya terangi mata hati rohani kami. Roh Kudus berbicara buat setiap pribadi lepas pribadi, beri pengertian, beri hikmat, sehingga kelahiran Yesus Kristus bukan sekedar seremonial, tapi sungguh menjadi satu berkat secara pribadi buat kami masing-masing. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, Natal adalah waktu yang tepat untuk mengingat kembali kebaikan dan kemurahan Tuhan. Natal juga adalah waktu yang tepat untuk kita mengingat kembali bahwa harapan-harapan kita terhadap janji Tuhan tidak pernah mengecewakan. Saudara, saya ingat di Injil Lukas bagaimana malaikat menampakkan diri setelah 400 tahun ya sunyi, tidak ada pemberitahuan, tidak ada utusan-utusan, tidak ada nabi-nabi, tidak ada penglihatan-penglihatan yang diberikan Allah kepada bangsa Israel. Nah, perjanjian baru dimulai dengan penampakan malaikat. Saya percaya bahwa penampakan malaikat bisa bicara tentang Tuhan menyapa kembali umatnya. Tuhan hadir kembali, Tuhan datang kembali kepada umatnya setelah 400 tahun. Karena dari kitab Malaiki masuk ke perjanjian baru itu kurang lebih 400 tahun. Cukup panjang ya, rentang waktu yang cukup panjang, cukup lama. Nah, saudara, apa yang terjadi? Malaikat menampakkan diri kepada Imam Sakaria ketika Imam Sakaria sedang melakukan tugas keimamannya. Nah, menarik Bapak Ibu Saudara, karena ini kali pertama Tuhan menyapa kembali umatnya lewat malaikat. Tuhan kembali hadir menjumpai umatnya lewat malaikat. Nah, ada satu kalimat yang buat saya sesuatu yang spesial, yang istimewa. Karena setelah sekian lama 400 tahun Tuhan tidak berbicara, tiba-tiba Tuhan hadir dan berbicara. Lukas 1 ayat 11 saya baca lebih dulu, dikatakan, maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Sakaria. Ya, kebetulan saya namanya Sakaria, jadi ini sangat menguatkan sekali Bapak Ibu Saudara ya. Jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamakan dia Yohanes. Ini pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Tapi ini juga kali pertama Allah berkata-kata kepada umatnya setelah 400 tahun. Ya. Pernyataan yang menarik dari malaikat dikatakan sebab doamu telah dikabulkan. Saudara, itulah dari awal saya katakan bahwa Natal bicara juga adalah mengingat kembali harapan-harapan kita terhadap janji Tuhan
tidak pernah mengecewakan. Saya percaya bahwa pengharapan kita di dalam Yesus Kristus tidak pernah mengecewakan. Dan ini salah satu contoh bagaimana Imam Sakaria dikatakan doamu telah dikabulkan. Kalau Bapak Ibu baca di ayat-ayat sebelumnya, maka diceritakan bahwa Elisabet istri dari Imam Sakaria ini mandul. Dikatakan seperti itu dan tidak punya anak. Sudah lanjut umurnya. Lihat Bapak Ibu Saudara, mungkin Imam Sakaria dan Elisabet ini sudah lupa dengan doanya. Mereka mungkin sudah tidak ingat lagi atau sudah pupus, sudah hilang harapannya untuk mendapatkan keturunan. Tetapi dari kehadiran malaikat yang dikatakan sebab doamu telah dikabulkan, itu bicara bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Setuju katakan amin. Allah kita adalah Allah yang adil dan benar. Allah yang tidak pernah ingkar janji. Beberapa Kamis yang lalu saya sempat sampaikan bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kalau saudara dan saya menghormati perjanjiannya, maka Tuhan akan melakukan bagiannya, yaitu memberkati, memelihara, menjaga, melindungi keturunan kita sampai ketiga dan keempat. Dan janji ini digenapi karena Elisabet adalah keturunan Harun juga. Sehingga setelah sekian lama Tuhan masih ingat. Dan pada saat yang tepat, lewat penampakan malaikat, Tuhan sampaikan doamu dikabulkan, doamu telah dikabulkan. Saudara, saya ingin mau sampaikan gini, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kelahiran Yesus mengatasi segala kemustahilan. Kalau kita belajar tentang kelahiran dari Yesus Kristus, maka kita akan temukan dari proses kelahirannya sendiri, itu adalah sesuatu yang mustahil. Karena Alkitab katakan seorang dara mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki, seorang perawan, seorang yang belum bersuami, seorang yang belum nikah akan mengandung. Itu dari proses kelahirannya saja kita bisa melihat bahwa hal yang mustahil. Tapi lewat Natal ini saya ingin bilang bahwa Yesus adalah Tuhan atas kemustahilan. Dari proses lahir, perjalanan hidupnya, bahkan pelayanannya di muka bumi, kita sudah lihat di Alkitab, kita sudah baca, kita sudah sering dengar hamba-hamba Tuhan bicara bahwa pelayanan Yesus di muka bumi adalah hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang supernatural. Air diubah menjadi anggur, buta sejak lahir sembuh, mati sekalipun bangkit dan hidup kembali. Wanita pendarahan 12 tahun sembuh, pulih. Ada seorang yang dirasuk roh sampai bungkuk, dikatakan seperti itu. 18 tahun diikat, mengakibatkan bungkuk. Bisa sembuh. Di kolam Bethesda ada orang sakit 38 tahun tidak bisa bergerak. Itu juga sembuh. Nah, saudara, kalau kita lihat pelayanannya, kalau kita perhatikan apa yang sudah Yesus lakukan, contoh-contoh yang tadi saya sudah sebutkan, ada rentang waktu yang cukup panjang. 12 tahun pendarahan, bukan waktu yang singkat. Tapi ketika ketemu dengan Yesus,
maka harapan untuk menjadi sembuh itu menjadi kenyataan. Orang yang dirasuk roh mengakibatkan 18 tahun bungkuk. Ini lebih panjang lagi. Ketemu dengan Yesus, maka dilepaskan, roh diusir keluar, dan orang ini tidak bungkuk kembali. Saudara, begitu juga dengan orang sakit yang di kolam Bethesda 38 tahun. Tapi sekali lagi membuktikan bahwa kelahiran Yesus memberi satu pengharapan. Kelahiran Yesus memberi satu kepastian bagi kita semua. Kasus-kasus yang dihadapi oleh Yesus atau orang-orang yang mengalami, saudara, tidak mudah, tidak ringan. Itu persoalan gawat. Itu persoalan yang sangat berat, Bapak Ibu Saudara. Tapi sekali lagi, lewat kelahiran Yesus, lewat Yesus hadir di muka bumi, maka tidak ada satupun perkara-perkara yang sukar bagi Yesus. Tidak ada satupun perkara-perkara yang sulit untuk Yesus selesaikan. Dari semua kisah yang saya baca di Alkitab, Bapak Ibu Saudara, maka saya ingin sampaikan bahwa Natal tahun ini sungguh memberi pengharapan yang luar biasa buat kita semua. Karena saya percaya bahwa apa yang sedang kita alami sepanjang tahun ini tidak seberat seperti yang dialami oleh orang-orang yang tertulis di Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau mereka yang di Alkitab saja, persoalan, masalah, pergumulan yang berat saja, Tuhan bisa selesaikan, Tuhan bisa tolong, Tuhan bisa sembuhkan, Tuhan bisa pulihkan. Terlebih lagi, persoalan masalah yang sedang Bapak Ibu, Saudara dan saya alami hari-hari ini. Saya sangat percaya bahwa Natal tahun ini memberi satu pengharapan, kepastian yang sejati buat kita semua. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, kembali ke cerita awal bahwa penampakan malaikat, kalau Bapak Ibu baca di kitab Injil, maka malaikat menampakkan diri bukan hanya kepada Imam Zakaria, tapi juga kepada Yusuf, calon suami dari Maria, juga kepada Maria sebagai calon ibu yang akan mengandung Yesus, kemudian juga kepada para gembala. Malaikat menampakkan diri, dan beritanya cuma satu. Selalu dikatakan jangan takut, jangan takut, jangan takut. Berita pertama yang Allah sampaikan ketika Allah melawat umatnya di perjanjian baru lewat penampakan malaikat, maka berita pertamanya adalah jangan takut. Hari ini saya juga ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, dalam suasana Natal, dalam minggu-minggu persiapan kita merayakan Natal, ada satu berita luar biasa dari Tuhan buat kita semua. Jangan takut. Ya. Kenapa Bapak Ibu Saudara?
Karena firman Tuhan berkata dalam Mazmur pasal yang ke-9. Mazmur pasal yang ke-9 ayat 18. Mazmur pasal 9 ayat 19 dikatakan, sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Apa yang kita rasakan, mungkin ada di antara kita sedang mengalami penderitaan, sedang mengalami kesengsaraan karena situasi, kondisi, keadaan, masa-masa pandemi itu membuat semua serba terbatas. Alkitab katakan dengan jelas, sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Sebab itu berita Natal itu sangat relevan untuk saudara dan saya pada masa ini. Jangan takut. Mungkin ada juga di antara kita sudah merasa hidup benar, sudah merasa mengikuti jalan Tuhan, tapi kerap kali difitnah, kerap kali digosip, kerap kali dikata-katakan, mengalami hal-hal yang seperti itu. Mazmur 55. Mazmur 55 ayat 23 dikatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tidak untuk selama-lamanya orang benar itu goyah. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan takut. Karena Tuhan yang akan menjadi pembela kita. Dengan Yesus lahir dalam hidupmu, firman Tuhan berkata ini, jika Tuhan ada di pihakku, siapakah lawanku? Karena itu saudara, mari kita song-song dan sambut Natal, kelahiran Yesus dengan paradigma yang benar, dengan pengertian, dengan keyakinan, dengan komitmen. Seperti yang minggu lalu saya sudah sampaikan, bahwa Natal bicara tentang mengenal Allah dan mengalami Allah. Ketika saudara mengenal, mengalami, menerima Yesus lahir di dalam hidupmu, maka Tuhan berkata, doamu telah dikabulkan. Jangan takut dengan hari esok, dengan hari depan, dengan tahun yang akan kita masuki, di tahun yang baru 2021. Karena saya percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Ayat penutup dikatakan dalam Yesaya 41. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, ini pesan Natal buat kita semua. Bahwa harapan-harapan saudara, mungkin saudara sudah lupa. Yang pasti Tuhan tidak pernah lupa. Doa-doa saudara hari-hari ini sedang dikabulkan oleh Tuhan. Harapan-harapan saudara sedang dinyatakan oleh Tuhan. Sebab itu jangan takut. Maju terus di dalam Yesus Kristus. Karena firman-Nya berkata, Tuhan menyertai
Tuhan yang akan meneguhkan dan memegang. Bahkan Tuhan yang akan memberi kemenangan demi kemenangan bagi kita semua. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Biar ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami terima kelahiran-Mu. Natal tahun ini menjadi berkat buat kami semua. Menjadi satu kepastian. Menjadi satu kenyataan bahwa doa-doa kami dikabulkan, pengharapan kami digenapi, dan kami akan menerima kemenangan demi kemenangan. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus berkat-Mu turun atas setiap kami pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada. Kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang, waktu, dan tempat. Engkau Allah yang maha hadir, memberkati setiap kami, pribadi lepas pribadi. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati.